hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa cinta dunia itu adalah pangkal awal dari kesalahan. Tapi saya tak lebur ke dunia. Dah iya wa ila tak wad-wad. Lebur kapi. Jadi dunia ni lebur kapi. Sampean sebenarnya tak lebur ingki ke dunia. Sami. Sapi datu lebur. Lebur. Cuma, mari gelu, cuma kita selebur ke dunia ni kan semakin pertanyaannya. Napa dunia bi guleban sambian eke bayi jembatan ke akhirat? Napa keng eke bayi burle-buran? Tafahur, babangga-banggahan. Sampai pas telep ke keluarga roh. Napa pas ken banyak dunia na jandring pamekasan pas bentana obat tu letuk kapo? Apa tu letuk kapo? Tak tahu saya rasa ajak bentana apes saya menolak. Badan ada sekelengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, khususipun Ketua Ta'mir Masjid Nurul Amin beserta segenap pengurus Ta'mir Masjid, segenap imam di Masjid Nurul Amin dan segenap khatib di Masjid Nurul Amin, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Segenap pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, kata beliau, menyambut karena masih besok malam. Semulja para pejabat pemerintah, utamanya dari forum koordinator pimpinan di kecamatan,
Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Desa beserta staf ajunan Bapak, Ibu, sebudi yetas maupun sebudi baba, rahimakumullah. Alhamdulillah, di sepanjang perjalanan saya mulai dari Bondowoso Kak Dinto tak ambu ojen sampai dewa Kak Dinto wakun kita mareh nikah setong tante kaula ajunan malam hari mangken etoroni rahmat seluar biasa malar muka kaula ajunan ku laku nalekan ampun debak ke akhirat bekal ngaul ya rahmat sehingga pada masuk surga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tina pernah mangki setong hadis kudusi. Allah Subhanahu wa taala ajabu. Ya ibadi udkhulu jannati bi rahmati wa qattasimuha bi a'malikum. Wahai hamba-hambaku, kalian silakan masuk surgaku sebab rahmatku. Benih ulena sebab pekerjaanmu punten. Karena Nabi sendiri menjelaskan dalam satu hadis sahih bahwa la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satupun amal seseorang yang bisa menjamin masuk surga. Sombong, mangkan taning bong sombong. Takok ketonon. Otak bapah takok dadi abu, habaan mansura. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satupun amal seseorang yang bisa menjamin masuk surga. Kalau sahabat bertanya, wala anta? Senau saajunan katipun apa? Iya, wala ana. Maka kita ngelakok, tak jamin kok masuk surga, tapi mun Nabi cat le jamin masuk surga. Maka ada bu sini ngamun bahan tidak kabar. Sampai mungkin kita tidak kabar, tidak remah, tidak masuk surga pada. Akhirnya apa? Kata Nabi, illa ayyataghammadaniyallahu bi rahmatin wa fadlin. Kecuali Allah meliputi saya, memberikan saya rahmat dan fadl. Artinya masuk surga karena rahmat dan fadl Allah. Melar muka oleh rahmat Allah. Mangkana guluban sampeyan min nabi bedareng sebu momor pahat tahlil. Waghfir lana wa'fu anna warhamna waghfir lana warhamnan. Benigun ighfir lana wa'fu anna, tapi beda warhamnan. Irhamna itu berarti berilah rahmat kami. Saya mau bercerita. Ada satu sahabat yang merasa banyak dosa. Kami ini banyak dosa ya Nabi, bagaimana ini? Bisakah panjenengan itu memberikan solusi kepada saya? Iya bisa. Silakan ini baca. Dibaca, dituntun oleh Nabi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Yang artinya, ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami, daripada dosa-dosa saya. Dan rahmatmu lebih kami harap, lebih kami bisa andalkan daripada mengandalkan amal saya. Itu kemudian diulang 3 kali. Setelah itu Nabi bilang, sudah pulang, dosamu insya Allah sudah terhapus. Tapi saya ada bu, Nabi Bawa nampon lah mulai tidak dosa na sermon bawa menikah cak tusan tibi kiamu ki akot lokot nganin naban. Nah malam mangken guluban panjenengan oleh rahmat Allah malarmu ke debak ka ku laku debak ka akhirat oleh rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pon pertama yang akan saya sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa peristiwa ini adalah kehendak Allah
Dan kekuatan itu semata-mata adalah Allah yang memberi kekuatan, bukan Nabi Muhammad punya kekuatan. Maka ketika kita sudah paham bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan itu adalah semata-mata kehendak Allah, maka kita seyogyanya tidak usah bertanya, masa secepat itu? Mulai kesokan nih. Karena itu adalah kehendak Allah. Ada seorang ulama besar, beliau walinya Allah di Mesir, bernama Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau sudah wafat. Bahwa Nabi Muhammad itu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu katanya diberi 3 kekuatan. Kekuatan apa saja? 1, taqatul bashar, kekuatan manusia. 2, taqatun fauqah taqatil bashar, kekuatan di atas kekuatan manusia. 3, taqatun fauqah taqatil malaikah, kekuatan di atas kekuatan malaikat. Pon, lah tak usah bahas pun lepas ni kamu lah di atas kekuatan malaikat atau usah bahas. Malaikat ini sekali laporan searen kayak itu 1000 tahun. Jadi kekuatan cepatnya 1000 tahun. Pada ban 1000 tahun. Kekuatan akhirat berarti. Kan itu ternyata Nabi Muhammad diberi kekuatan di atas kekuatan malaikat. Buktinya, ibaratnya diba nama berjanji, berkalimat kalimat. A'la samai sama Muhammad. جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء ke langit paling kita kian sama Muhammad, naik siapa Nabi Muhammad. Jibrilu qala lahu taqaddam, pada waktu itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, silahkan sambian yang maju, kami tidak bisa. Terus kemudian Nabi Muhammad menyatakan, yang menjemput saya panjenengan, yang mengajak saya panjenengan, kenapa saya mau ditinggal sendiri? Ini bukan urusan ditinggal dan tidak ditinggal, tapi ini adalah urusan mampu atau tidak mampu. Gula tak mampu, benten ajunan saya mampu ngadep Allah, gula tak bisa. Makanya mas beda kesimpulan lucu, nih kan? Ketika Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, sandalnya ini kan norok bandal sandal. Makanya bah ulama bah hadabu, berarti mun malaikat Jibril tak mampu ngadep ke Allah waktu itu, sedangkan sandalan Nabi Muhammad norok ke Nabi Muhammad, berarti sandalan Nabi Muhammad muljaan ban malaikat Jibril. Ini kan tepak ke sandal tahun nyari kancanya man. Ya jaring sandal bah kancan Nabi Muhammad ya bah teki gini terus. Jadi ini kan kita hati-hati cari teman, kadung salah rok anjlok pak. Kula juga seperti kejukan, mun kadung tepak nyari kancah norok muljo. Seperti ini, kita pada malam hari ini, gara-gara pengajian Isra dan Mi'raj, ini kesetuju sih budaya masjid peningat. Nah pak abai lah kona, ada orang yang kacuba mungkin, muljo kepin. kan iki saya rawai mulai guru coba dikasih aku coba di luar guru sampai ini nggak kepi nih nah bawa hilang mul juga kepi tahu nih lek mulai nomor seperti apa lagi kan tuh mul juga kepi apa ya kita itu taluknya itu loh nempelnya itu nempel ke si bagus jadi norok bagus. Wa kullu ma yata'allaku bisyarif syarifun indallah, karena nempel napa bayi nempel ke semulja norok mulja monggo Allah. Ya, jadi sandal
Sandal norok Nabi Muhammad. Padahal punya Nabi Musa disuruh buka. Hanya mau tidak langsung menghadap kepada Allah, hanya mau berbicara, berbincang-bincang dengan Allah, sandalnya suruh buka. Dalam Al-Qur'an, "Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Buka sandal Nabi Musa. Betul buka. Ini Nabi Muhammad norok. Allah, alhamdulillah. Maka kita malam hari ini patut bersyukur kita masih dipertemukan dengan bulan yang namanya bulan Rajab, walau kurang satu malam. Anggaplah ketemu. Iya kan? Berarti kurang satu malam, berarti kita sudah bertemu. Anggaplah ketemu. Inggi ya perkara sebuah ngomor leku. Berarti para ketemu. Yang penting kita sudah punya niatan. Wong ini bukan harus pas kok. Harus pas. Isra Mi'raj itu kan kejadiannya malam 27 kan, Rajab. Jadi malam 1 monggo. Di luar Rajab tidak ada masalah. Sama dengan kita mengadakan Maulid Nabi di luar bulan Maulidnya tidak ada masalah. Yang penting apa? Isinya, nilainya bisa kita amalkan. Baik. Yang pertama adalah hati-hati cari teman. Karena kita kadang bisa rusak, tidak melaksanakan perintah Allah gara-gara teman. Gara-gara kancah. Kemarin Ramadan nih, tak ada warah. Coba kancah, ambu apa sekatu. Ada hal wajib. Baca, mau si ambu. Enggak. Meliaki bingko. Enggak. Diudin bang wajah. Engkau senang kuntusan mun ban montako. Yuma yumun deui. Gara-gara teman panjenengan bisa sholat berjamaah coba. Gara-gara teman. Kula sempat dibuat malu oleh salah satu ustadz yang saya ajak ke pengajian. Salah satu ustadz di pondok saya. Nyaman Yunsa Nawawi keng yolok awi. Ini lebih biasa kalau yolok di Budin gitu. Ahmad Yunsa Nawawi pas yolok awi. Nawawi wa wi. Udah. Dan gula kento minabi pengajian kan nyambung roh nyambung. Lah pada waktu itu mau istirahat di masjid di mana Maria sholat mau istirahat. Selain yang itu termasuk gula yang itu, awi ini tak itu masuk ke masjid terus baca Quran. Tuh, kiai yang itu jangan gula. Ustaz dah baca Quran. Jadi di masjid tu baca Quran, baca Quran. San gula jaga. Ampunlah mau persiapan kepada jadwal berikutnya. Bigule tegur, ditanya maaf bukan ditegur, ditanya. Ban mata dedung, tak biasa mun mari duhur. Macam abak tak bete nyaman ke gula ni. Gitu tak bete nyaman ke gula. Macam kala awan. Kenapa? Tak biasa. Loh, apa tak biasa? Karena saya kalau setelah duhur, ayah ibu saya itu baca Quran. Sampai 2 juz, 3 juz. Dan saya sendiri tidak enak untuk tidak baca. Berarti kan lingkungan kan? Jadi lingkungan itu menarik. Terutama ibu gitu loh. Wahai para ibu di belakang. Ibu itu adalah al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah al-madrasatul ula, lembaga pendidikan pertama bagi anak. Sehingga kalau dalam Al-Quran, ibu itu yang betul-betul akan melahirkan anak-anak luar biasa, itu disebut dengan ladang yang subur. Ladang yang subur. Jadi ladang yang subur itu disebut kalau dalam Al-Quran al-baladut thayyib. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih
Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Wal baladut thayyib, tempat yang subur, yakni ibu itu katanya. Yakhruju nabatuhu, akan tumbuh, tumbuhannya itu subur juga. Biidzni Rabbi, dengan izin Tuhannya. Walladzi khabutha, adapun tanah yang tidak subur, la yakhruju illa nakida, tumbuhannya itu tidak akan pernah tumbuh kecuali kering. Kering. Apalagi memang kan sering kali memang anak-anak kita tuh curhatnya bukan pada ayah, pada ibu. Jadi lingkungan. Makanya boleh Anton saya lihat masjid ini menurut saya kajian keilmuannya paling bojeng Anton, paling rajin. Masa nih ini membeda pengajian sepuh. Kajian subuh. Coba, gue pernah jadi korban sekalian datang. Kajian, entah berapa tahun ya, sudah berapa tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ngisip ngunjeng pengajian gue tak kerja. Jam sepon apa? Subuh. Gawat pengajian. Subuh pengajian. Ini kajian keilmuannya luar biasa. Ini saya senang, boleh senang menikah yang bulan yoncem. Tapi ini warisan Nabi yang paling Nabi senangi. Warisan Nabi. Suatu ketika Abu Hurairah itu pernah mengumumkan di pasar. Pengumuman, sudah saya tidak boleh. Orang-orang pasar yang mau warisan Nabi sekarang sedang dibagikan di masjid. Ada noto pasar. Ngedeng warisan. Warisan Nabi sedang dibagikan di masjid. Feeling mereka itu bukan apa? Pesewakun. Ketimbangan dan pelanggan. Udah tutup, gerobak tutup. Masuk ke masjid, udah apa? Yang ada apa? Kajian seperti ini. Ada yang sholat, ada kajian. Orang-orang pasar cermat. Oh, tak gena buru ya. Lah kare tutup toko. Artinya pasar lah kare notop, lah kare mulai. Akhirnya datang lagi ke pasar. Yamba sareng Abu Hurairah. Yamba bajan. Ada bakun gikir bakun. Bab mak mole. Ya mak tak mole ada apa ini? Ban maco ngoco kan. Mak maco ngoco dari remang. Bojan pada warisan Nabi. Nah, kalau bener kula kan mator bahwa akan ada pembagian warisan Nabi di masjid. Kan saya bilang warisan Nabi. Terus gimana? Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilma. Para nabi itu tidak pernah mewarisi uang, dinar, dirham. Tidak ada warisan nabi itu dinar, dirham. Tapi warisan nabi itu adalah ilmu. Tak ada bener-bener ngaji genda. Katon deui tak. Katon deui tak notok kok. Ya ternyata kanton ini luar biasa. Masya Allah. Semoga terus istiqomah. Kajian-kajian dengan kena nih kamu wirid tebada kanton. Setelah sholat berjamaahnya aktif pakai pada pengajian. Keng joma maaf sekali lagi ladung kadung yonceng. Kula berharap bahwa sholat berjamaahnya serami ketika ada pengajian. Hebat kan? Jadi ketika ada pengajian ramenya seperti ini, sholat berjamaahnya pas ramenya seperti ini luar biasa. Saya tak kok laku wasap. Allah. Memang kalau ilmu itu kan kajian, tapi pengamalannya itu adalah sholat berjamaah itu. Wes, lanjut lagi.
Oke, bismillah. Sampai jam berapa? Ndak, yang di situ juga tunggal juga penceramahnya di Kemuning. Saya gak mesti ngunceng kada. Saya kan segini. Ikir. Wes. Nah. Sambian saya ngunceng kada dia. Wong ki kan Kemuning lor saya ngunceng kada. Kantong ampong. Ya temu meneng. Lanjut dengan enten tak kira cocok muda. Enten tak jak sekejap dulu. Sudah berapa menit? Hah? 25. Wah, hampir setengah jam sudah. Tak kerasa. Nah, faidah atau hikmah yang kedua dari peristiwa ini, pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Ada Isra, ada Mi'raj. Ketika berangkat, berarti Nabi berangkat kan itu ntar jalanan. Safar berarti, rihlah. Ketika ada safar atau rihlah, apalagi sampai disuruh menghadap kepada Allah, maka tentunya di samping ada sesuatu yang harus dibawa dan disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi kayaknya ini ada satu reward. Apa? Reward itu berarti ada suatu pemberian penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad. Ternyata Kak Dito, sebelum terjadinya peristiwa penting ini, Nabi Muhammad bertubi-tubi mendapat musibah sebelum itu. Tak maris tong. Menjabun Gus Bahak Nur Salim, kalau Nabi Muhammad saja kena musibah, apalagi kita. Mun Nabi Muhammad kita bawa ujian, masa abaan sebeni pas apa tak ada ke ujian. Terus kemudian kalau digabung lagi dengan dawuhnya almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, tapi setiap musibah yang terjadi kepada kita yang tidak mengenakan, jangan langsung dicap itu ujian. Ujian itu hanya khusus orang yang sekolah. Imun tak sekolah, ini ujian. Loh, biana sholat lah sholat, puasa lah puasa, perpan wajib zakat lah zakat. Pahni ngoni kemudian icapok musibah, berarti ujian. Jangan sekolah. Imun tak sekali. Semoran. Puasa tak puasa. Wajan tak wajan. Cerek bulek. Bojana zakat tak zakat. Wah, ini gak pas temu ibri musibah, itu bukan ujian. Apa itu? Teguran. Bukan siksa Kiai, siksa gulaku. Ki gini gak siksa gulaku. Wah, mes. Sekarang korelasinya bagaimana dengan janji Allah kepada Nabi Muhammad? Ketika Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mana Muhammad, ayo apa yang kamu minta kepada Tuhanmu? Tuhanmu pasti ridho akan yang ridho. Minta apa baik? Jadi kita minta lepas abang minta kita itu. Kita minta lepas abang. Ternyata yang kamu ridho itu apa Muhammad? Yang kamu senang itu ayo minta. Nabi Muhammad yang beliau minta satu. Apa permintaannya? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak ridha, tidak rela satu dari umat saya masuk neraka. Allah. Nabinya luar biasa perhatian sama umatnya luar biasa lermeler. Likau jepon kesattar almarhum pasale pandim maretoy.
Iya kan? Nabinya itu loh, nabi kita itu loh, yang memperjuangkan kita untuk bisa masuk surga semua ya. Jangan sampai ada yang masuk neraka satupun, tidak ridho beliau. Umat cengih lemah masuk neraka mulu. Aduh, bodoh keadaan. Nabi ini kan pada benar jaga tomang, tungku itu, tunggu apa? Nabi ini dalam satu hadis sahih seperti melambaikan tangannya begini. Kenapa? Khawatir ada hewan yang masuk ke dalam api. Tapi kata Nabi, tapi walaupun saya seperti ini menjaga, khawatir ada hewan masuk ke dalam tunggu api, tapi ada saja hewan yang berusaha mau masuk. Ya iyalah. Biko eba na iya. Tanggung umat Malay selamat ya cek kon kok keng lebada ba isa nyelodur ceratu. Coba ini kita pakai logika ya sekarang. Bismillah. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku itu semua diampuni kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Apalagi bangga melakukan dosa, apalagi mengumumkan melakukan dosa. Itu orang yang tidak diampuni. Tetap biar mau nanti dosa, jajaan, mator ke Allah boy, nangis ke Allah, jaga bentar ke orang. Bon tahu bon, ombang seorang. Tak langkau. Maaf bapak, maaf. Tahu bandinar. Ni bini ler dinar, karin kok kebir. Ambui pak ambui. Jak bentar nangis. Istighfar bayi ke Allah. Yu memaki. Jangan. Zidinaan roy bagian aro sebut mabur ajar kabeh roy. Siapa kurun? Siapa pun beningko? Allah ambu. Sudahlah matur pada Allah, istighfar pasepak, nangis pasepak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu pasti akan menerima taubat seseorang selama nafasnya kita ada baga gerungan. Kita cekokan. Tori minta sama orang Allah. Mujahir jangan. Ingat mari nah, pasaan. Jajir mujahir. Engki ayo pasang. Rong aku rokok. Apa seorang gue kita kuat. Tuh, ampun jasane. Enggak gula matur ngak nika. Tore harga yo. Coba ada si lucu, bukan hargailah yang berpuasa. Kepada tulisan hargailah yang tidak berpuasa. Ada remaan. Ayo, kita. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dintai jawab musibah. Kemudian langsung mengatakan, ini apa maknanya? Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan musibah, maka satu-satunya jalan kita adalah apa? Jangan terlalu banyak curhat kepada orang. Karena terlalu banyak curhat kepada orang bukan justru akan mendapatkan jalan keluar, tapi justru akan mendapat masalah baru. Betul Pak. Loh kok bisa begitu ya? Maaf, orang itu rata-rata sulit untuk menyimpan rahasia. Apalagi ada orang yang memang punya sifat in ro'a hasanatan dafanaha wa in ro'a sayyi'atan adaha. Ada orang yang memang punya sifat jika seseorang di sekitarnya melakukan kebaikan, dia tidak pernah menghargainya, ditutup-tutup, seakan-akan tidak pernah melakukan kebaikan. Tapi kalau justru melakukan kesalahan sekecil apapun, disebar kemana-mana.
Makanya jawaban Imam Ghazali, kalau ingin tahu sifat kita, tanya kepada musuh. Dak rumah abak nih, kalau tanya ke musuh. Anak mah, sepaling neliti kesalahan kita musuh. Benar lah kan, jadi syarat. Karena gula ban sambian setek ngastetek nah, pakuni temo ke coba nah. Karena memang kita diteliti. Kita diteliti. Allahumma Muhammad. Pon, para mari pon. Wawan tangi, wana tangi menolong. Ambo jangi tangian, gula ngali ni. Ni gak singoni lah. Selangat cuk cing senik. Ni kalau corak siap siaga, jangan tu. Beda kau ipate emek ni. Kau langan li riban maki bunda detik. Mah bunda YouTuber orang lebar amo, lagi bunda detik. Nyoteng apa benda? Lah dia buka sekali. Letak temu judul le jadi mana? Jangan lekal. Tangan lagi jam kedua apa? YouTuber lebar amo lagi bunda detik. Allah, nak lambat magi sekolah lambat melulu. Panjenengan minabi berpanjat raja na masalah, caipon. Minabi berpanjat raja na masalah. Sebi sejak nampak na ate ni kawan kawan. Apa ni? Tak langkong. Baan gak ditomi minabi berpanan di masalah. Cek sampai nyala aki takdir macam-macam. Tapi berusaha ada maka angkui bisa menenangkan ate. Ate ni kemun tenang, dibudin nerima ke takdir. Kemun takdir si mula beker, mak de iya. Padahal kok ada iya. Tak marah ni kak. Atau ada yang memusuhi kita. Jok kok kurang apa ketangtretan. Jok ruamun beda apa kok si nolong. Biar semakin berpikir seperti itu, semakin tidak selesai masalah. Tapi mun sampean berusaha untuk menenangkan hati, tenang man sampean. Mari nih tenang, sana tenang, dateng bah petolong Allah. Ongkuan. Selama ini ada rumusan ulama karsa, cek nyanyi menonom yang tombo hati, ikan nyanyi. Sana pakai tambahin mangkenya re, beriki berdiri. Orang nyanyian tombo hati. Bada sengojak sini. Kulala nama laki kan. Gulumon berpan sopak maca Quran. Mapajon sopak. Lagi ni kambian maca Quran perpan sopak. Punten gitu. Mun maca Quran mbian perpan sompak enggak. Tapi mbian mun cet istiqomah maca Quran, perpan sompak mbian cet bajan maca Quran jadi tampil. Tapi mbian ada tek sompak semaca Quran. Daro. Betul. Terjadi betul. Terima kasih. Jadi memang untuk menenangkannya memang sulit loh Pak. Ada yang bilang niga kanghui tenang apa dan apa kok pele guru. Apolong ban orang soleh. Mengapa sompak niga pasakan bakal elang binabi apolong ban orang soleh? Karena begini, orang soleh baninga atena niga orang yang nyampung ke Allah. Bila orang nikah nyampung ke Allah, orang itu akan menjadi salah satu pusat perhatian Allah. Yolati benar. Jangan nilai nyampung. Sambimboro nambah karena nyanyi. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh kan sini. Jadi pun kita ini mendekat kepada Allah, Allah semakin mendekat. Kan sini. Abah ini kan nyemak ke Allah sakelang, Allah mesemak ke kita sedepah. Kan begitu kan ada itu. Kan iya kan? Ketika kita menuju kepada Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan
menuju ke kita dalam keadaan berlari kan begitu kan itu maksudnya apa? Kuleban panjenengan nikah mun tero tenangan ale karena punya masalah. Jangan ketika punya masalah kita mencari obat, tapi sebelum punya masalah kita sudah mendekat kepada Allah. Ada dalilnya, ada. Mana? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, dekati Allah ketika kamu tidak punya masalah, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan menolongmu, kenal kepadamu, akan merangkulmu ketika kamu punya masalah. Maksudnya kan? Karena mau nembian berpansom, pak el anu nih, majak aku rusak. Tapi mau nembian berpan seneng nggak nikah, bisa sholawat 2.000, 3.000, 4.000 kan sedih kan gitu. Bisa Quran, bisa 2 juz, 3 juz. Tapi nalikan sompek, lebih kerja ya Allah. Abdin ledak mampu Gusti. Poda pajai pona ajunan nampon. Nah, seri beriin gerua karena kita sudah mendekat kepada Allah. Ketika kita waktu senggang tidak punya masalah, maka pada waktu itu Allah langsung turun tangan akan menolong kita. Ya, jarang anu makan nih kah? Si lucu mending ngomong beda masalah tasbih sare. Elang masalah nak, elang ben bitasbih. Tidak bisa. Contoh gini contoh langsung kepungan Nabi Muhammad. Anale kan waktu perang Badar itu musuhnya ebuk sedikit munyine ebuk pasukan beliau 313 mangkan mun malamalan jepun montromantia Surabaya 313. Kemudian Nabi Muhammad hanya berdoa begini kepada Allah, ya Allah, bila perang ini kalah maka mungkin tidak ada yang menyembahmu lagi. Marilah. Pendek tapi begdolem ini. Kain temon kalah. Tidak ring nyembah ajudan boleh. Jadi kadin tomon. Akhirnya apa? Dari doa apa nih? Kalau langsung ipotoron malaikat. Malaikat ipotoron. Ya malaikat ada perang ban manusia. Ya lobar. Tapi kan begini, maaf ya, kan begini. Perang Badar kenapa menang? Karena itu dua bahasa. Itu dua ini maksudnya apa? Kafir, Muslim. Yaumal Furqan, Yaumal Taqol Jam'an. Di perang Uhud kenapa kalah? Karena waktu itu di perang Uhud itu, karena di perang Uhud itu bukan antara orang kafir dan orang Islam saja. Tapi di situ ada pengikut Nabi Muhammad yang pura-pura baik, tapi ternyata mau menghantam dari belakang. Munafik waktu itu. Jadi repot. Repot waktu kan itu Nabi Muhammad gitu. Jadi akhirnya sini kan, pas akhirat bodoh setak taat kepada Nabi Muhammad, isrojak turun dari gunung sehingga dan jebun Nabi pemanah yang dari atas, jadi saking makin sniper, penembak jitur. maaf. Jadi penembak jitu. Tolong, apapun yang terjadi harus ada di atas. Kan penembak jitu kan dari atas ya. Jangan sampai turun. Pancing. Ketika musuh ibaba kasebeda ampun berkelimbangan, harta rampasan perang kan banyak di bawah. Toron. Jadi jet muni capok. Muni capok dunya. Ada ini kelambo apa boleh mangken saran pun apilu ke cepok besar. Jadi di situ turunlah, ketika turun maka kemudian pasukan Khalid bin Walid itu langsung menyelinap seret, akhirnya terbunuh, banyak yang terbunuh pada waktu itu, banyak yang terbunuh. Tapi menurut pakar sejarah, perang Uhud itu secara dohir katanya memang kalah. Orang Islam itu kalah, tapi sebenarnya menang. Kenapa?
karena pentolan-pentolan orang kafir pada waktu itu akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, begitu bah masuk Islam. Jadi Jaibon pakai kalah, tapi ternyata banyak pelajaran di situ. Salah satunya apa? Dunia nih kemon orang mikir dunia, kesalahan ternyata berangkat dari situ. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa cinta dunia kayak itu adalah pangkal awal dari kesalahan. Tapi saya tak lebur ke dunia. Dah iya wah ila tak wan-ruwat. Lebur kapi. Jadi dunia ni lebur kapi. Sambian saya dia tak lebur ingki ke dunia. Sami. Sapi datu lebur. Cuma, mari gelo, Toma. Kita selebur ke dunia ni, kan semakin pertanyaannya. Napa dunia bi guleban sambian eke bay jembatan ke akhirat? Napa keng eke bay burleburan? Tafakhur, babangga-banggahan. Sampai pas telep ke keluarga roh. Napa pas ken banyak dunia na janreng pamekasan pas bentana obatuk letuk kapo. Apa tu letuk kapo? Tak tahu saya resi ajak bentala bentapes saya menolak. Badan ada sekelangkong. Dengan ini. Tapi bila mana orang Kak Dinto yang hadir malam ini ternyata diberikan kekayaan tapi dibuat matiyah. Jadi keng eke bayi anda, keng eke bayi geledek ban sambian, dak ke akhirat. Monggo silahkan panjenengan make minta soki. Sejepon Raden Kiai Haji Khalil As'ad. Orang silam bak tarap pejak make minta soki. Keng mun secerek lang. Anapa? Mun cerek minta soki jepon patunyan bakun akhirlek kerning gini kemudian. Jadi dulatan segera, dulan betul. Tidak terputar nih gini kemudian. Pas tak keluar sekali, tak keluar sekali. Tapi mohon maaf, gula tak manglo dan cereng cet manong. Ya kilaan bini manongku. Ya bosakir, boleh pakai itong bitong lagi pak. Tuh leluang satu king buruk lah kan buruk si paling buruk ini kan kita punya simpanan, katakanlah kita punya simpanan 100 juta. Kita waktu itu sehat, tidak sakit. Kalau sakit disedekahkan kan punya alasan, yang terobos kan. Tapi ini sehat. Sambian di simpenan. Paningoning beda masjid minta. Derem sesatos. Pahmbian pahmetem. Bismillahirrahmanirrahim. Ko atina 10 juta. Sangang bola ni bagi masjid. Kayak ngacor tak ngidok tedung. Anu kada ali beli ngono ko paling mah ngocak gara-gara pidatun ke musliru bayar ngonceng ru apa kok geng-gening hipnotis gula tak nama boleh jasa dengan di ilmu hipnotis mapan bro. Mbian bisa sedekah ke masjid harap begitu. Jadi bah gula api datun di hipnotis mbian asal tak nyumpeng ke masjid bah nyumpeng tak napa dan. Jadi kalah gula. Dari wah mulai lagi dari mani sebentar udah wah mulai. Pas bini pak tiplik bantu dia ke sana. Pak keluar pasien keluar. Ke masjid tak mari pulang. Si dia. Le seminggu pas sadar. Faisal, dah membesar, tapi tenang. Apa? Itu tidak akan mungkin habis
Karena itu akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Kapan? Ya tanya gagun. Tapi yang saya sering dialog dengan orang-orang yang dermawan, itu ternyata bukan langsung lipat ganda apa langsung kekor sekian tidak. Cepon nalekan abak perpan butok beri benar. Butok oleh beri benar. Ternyata salah ibitong dari si beri lebih berlipat-lipat dari apa yang dibeli. Masya Allah, begitu katanya. Ya tapi ini kak, karena pidato kan, pidato nah khusus kering andi, kesetaan di ijak ronero si andi, jangan ada celetat, mon bai buntuk kelambin ban sebini, ya tore kuper, biar tak kau keposang metua, pajak beli boleh. Mau temu pengadilan agama itu bodoh rosak. Nah setelah itu maka kemudian badu perintah sholat gumbian ni kapon laoning kek badu boleh segula-gula maca ayat anak pemain terosaki gula ayat surat Isra itu ayat kedua langsung bercerita tentang Nabi Musa. Coba Isra bercerita langsung Nabi Musa. Ini apa? Peristiwa Isra itu dan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Mi'raj itu tidak pernah lepas dari jasa Nabi Musa. Kan baca dengan laoning bahwa perintah sholat pertama kali kan banyak tuh. Seket kan? Dari tebang kibun Nabi Musa, kayak ini kayak tebang kibun Nabi Musa. Pon, gule pon pengalaman. Is'alhut takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutik, umat sampean tak kira mampu gula tahu kalau nakal umat sampean minta keringanan boleh akhirnya apa boleh kembali lagi is'al khut takhfif minta boleh keringanan fa inna ummataka la tutik umat sampean tak kira mampu ternyata betul pakai lema minta boleh pas todus Nabi todus bon wah minta ano kini keselema nih, kau nak beli boleh, minta bidang hadis kau nak beli boleh. Intinya apa? Bener je lah. Nabi Musa bahkan kau beli boleh, Nabi Muhammad kau nak beli boleh serang Nabi Musa, boleh, minta keringanan. Bener ternyata makai lema, bunyak setak kuat, bunyak sikal nakan nongku. Padahal lema kan, mau pas sekat ngerang, tompes ngerang. Maaf mun pas pada Nabi Muhammad tahajud wajib pahdo remai cok iya sewajib letenakon si benyaknya kan maaf ya si benyaknya kan mengundurkan diri memundurkan waktu duhur mayun dina maren ya gue dina maren jok mak terpenter gelu setan yo dina ramarin ya pangit aja cek maren apa lah untuk urusan itu loh Allah itu sampai memberikan keringanan pada jamak pada kosor kan gitu kan waduh nih ke kita sukses emanoman bu nggak sepuluh. Siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan semalam suntuk dia beribadah. Dulu ibri benar. Paski ibri boleh benar. Siapa yang orang sholat sunat yang melakukan sholat sunnah fajar sunat sebelum sholat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Cek radon. Kini kaki benyata ngalah. Coba bahoba. Barang siapa besok pagi yang sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ulum Nurul Amin maka akan mendapatkan per orang 100.000 insyaallah maka head arukuan
Entar mian mon pada 1.000. Allah entar ya gua. Allah. Kau tu berdada iya. Beras 5 kilo. Aku lobar make bulok kah? Allah. Sekak itu kan. Ampun, kan sudah ya. Ndak baik ampun geng. Ku laku pola sepon. Dua apa badrip. Serojak rekam minta rekam pon. Legela deh boleh. Oleh sejam lah deh bapak. Iya ni mbak noleh du polo lain noleh sejam. Tapaka YouTuber papaan tak kaya. Ba beda kiai saya gigi ro. Ja longko. Gini kento YouTuber paling tak gena gini kan. Dari cangkreng gini. Kiai ni gigi ni. Sekali itu pemator, mohon maaf kami langsung berangkat niki gamma makan. Kemuning Sari Lor. Demikian kurang lebihnya mohon maaf seporaan sedejegi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.